kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita sama-sama memuji Dia. Kita katakan, kita tahu bahwa Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa, Dia adalah Raja dari segala raja. Kita sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Thank you.
Perkenalkan, nama saya Fredrik Mansada Bowo. Saya kelas 12. Oh, kelas 11. Ya, saya kelas 11, lupa. Jadi saya ulang tahun tanggal 6 kemarin, tanggal 5-nya saya ikut lomba. Nah, dan puji Tuhan dapat juara 3. Nah, sebelum lomba itu saya sudah merasa sudah kalah di awal, soalnya kan saya latihan cuma 2 bulan dari Desember sampai Januari. Desember itu nggak intens, Januari baru intensnya. Terus saya kan pas lomba, pas loading barang itu kan hari Rabu. Hari Rabu saya tanya ke musuh-musuh saya, kamu latihan berapa bulan? 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Kamu gambarnya berapa bulan? Ya itu dari 8 bulan itu. Di situ saya aduh kalah. Itu sama bilang sama mama, itu gak bisa kalau misal target provinsi itu nggak masuk akal, pasti kalah. Paling enggak juara 3 itu sudah maksimal lah. Juara 4 ya gak apa-apa, pasrah sudah. Memang aku dapat bahan buat ujiannya itu hari Minggu. Baru bisa pegang itu berarti selama 3 hari. Senin, Selasa, Rabu aja itu kepotong loading barang sampai jam 5. Dari jam 7 sampai jam 5 itu loading barang. Jadi saya punya waktu latihan itu ya 2,5 hari. Ya itu. Terus pas di lomba itu sakit nih saya. Maksudnya sudah gak enak badan. Saya sakit, terus ternyata di komputer itu banyak trouble kan. Trouble-nya sampai yang jurinya itu bilang, gila ini kuat banget ya, semua dikasih masalah sakit, tetap lanjut lah. Nah itu terus, jadi selama itu saya lomba ternyata banyak masalah. Nah pas kalau saya nggak salah saya ada 4 sesi lah. Di sesi terakhir itu programming. Di programming ini saya belajar yang sesi pertama itu jadi bagi 2 sesi. Sesi pertama bisa, soalnya saya belajar. Sesi keduanya itu saya nggak diajari sama sekali. Jadi ya nyantai gitu, diam. Orang yang lihat saya di monitor itu sampai ini Riko bisa apa enggak? Ya di sana ya ketawa-ketawa, nyantai. Sama kebetulan sebelah itu musuh itu kami masih kenal, masih dekat, pernah jadi teman satu pelatihan lah itu bercanda. Saya tanya, ya Pak bisa sing tugas 1 gak bisa, tugas ini langsung skip tugas 2, tugas 1 gak bisa. Lah aku tugas 1 selesai semua ya. Nah itu puji Tuhannya saya belajar tugas yang pertama itu, tapi saya belajar sungguh-sungguh kan. Maksudnya ini bahan modal saya lomba, jadi saya hafalin semuanya beneran keluar. Nah itu jadi pas kalau nggak salah yang tugas 1 itu kita mengeluarkan tampilan di LCD, itu cuma saya aja yang bisa, yang lainnya jadi 3 musuh itu nggak ada yang bisa. Nah itu terus puji Tuhannya yang sebelah saya, yang sebelah kanan itu orangnya sudah down, jadi kita juga ada soldering kan. Nah di soldering itu saya juara 2, jadi dihitung dari kesempatan waktu dan yang di soldering ini bisa digunakan. Nah saya juara 2, yang sebelah saya ini sampai menit terakhir itu belum bisa, jadi sudah sampai kayak mau nangis gitu. Saya ya sebelah ya kasihan tapi ya seneng. Lo kan namanya pertandingan ya, kalau musuh down kan kita untung. Nah itu makanya, jadi ngeliat kasihan tapi muka seneng. Nah akhirnya pas yang di sesi terakhir itu baru saya nggak merasa berat, soalnya saya bilang ke guru itu, saya bilangnya gini, kalau saya bisa saya kerjakan, saya nggak bisa saya tinggal, tapi kalau saya masih ada waktu saya lihat dulu soalnya, bisa saya kerjain, nggak saya tinggal, nah, gitu kan. Akhirnya di yang terakhir itu aduh nggak mampu, terus saya bilang jurinya, Bu kalau misal saya ngerjakan satu ini tanpa function lainnya apa dikasih koin? Ya enggak, tetap 0 ya, daripada aku kerja keras ngerjain tetap 0 ya, nyantai aja gitu. Dan pas nyantai itu dilihat sama guru, ini Riko bisa enggak ya? Ya itu. Dan puji Tuhannya saya malah di soldering itu menang. Saya itu bisa dibilang menang tipis lah. Puji Tuhan dikasih menang tipis sama yang sebelah kanan saya itu menang tipis. Jadi di soldering saya bagus,
Terus di pembuatan layout saya bagus, semua file-file lengkap. Itu yang pembuatan layout itu juga saya kena masalah. Dari awal sampai akhir itu kena masalah terus saya. Kena masalah itu masih sama jurinya itu sampai ya udah wes nggak usah buat. Nanti kita evaluasi aja. Nanti misal nilaimu di atas jauh banget nanti bakal kita kurangi. Kalau misal tipis nggak bakal kita kurangi. Ternyata puji Tuhannya ya saya tinggi, tapi maksudnya tinggi pun kan dikurangi kan masih tetap di atas kan. Nah, itu puji Tuhannya dapat poin yang bagus gitu. Nah itu sampai di akhir itu sampai saya dibercandain sama jurinya. Ini yang juara 3 yang sakit loh. Gitu ya puji Tuhan ada juara 3 yang nggak sesuai ekspektasi saya. Saya malah mikirnya sudah pasrah. Pagi-pagi itu ke mama gak juara, aku mending gak ikut. Soalnya juara 4 itu merasa kayak malu banget kan. Jadi kita 4 lawan 4, ya kita berempat. Yang dapat juara kan cuma 1, 2, 3. Itu pun yang 1, 2, 3 dapat piala dan sertifikat. Juara 4 yang itu nggak dapat sama sekali. Dan dia banyak orang dan di streamingkan. Makanya ngerasa aduh malu kalau juara 4. Ya itu aja. Dan itu mungkin jadi hadiah saya yang ulang tahun 17 tahun. Ada lagi bersaksi lagi, Wendy yang habis ulang tahun. Halo. Puji Tuhan, saya kemarin Sabtu ulang tahun. Sekarang umur saya 14. Selama 14 tahun ini saya disertai Tuhan dan dilindungi. Saya bersyukur juga semoga Tuhan selalu melindungi saya. Ada kesaksian sedikit. Kalau tidak ada, saya ingin sedikit mempersembahkan lagu pujian. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng sama saya. Di dalam
selalu ada menolong kita, selalu ada di setiap waktu kita, selalu menyertai kita. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan kita pencobaan lebih dari kekuatan yang kita miliki. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kantong persembahan bisa juga dihidarkan untuk petugas persembahan.
Anak-anak sekolah minggu silakan. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita doakan anak sekolah minggu kita. Angkat tangan kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat anak-anak yang telah Engkau percayakan bagi kami ya Bapak. Juga anak-anak-Mu yang ada di gereja ini ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Kami percaya Tuhan mereka boleh melesat ya Bapak karena kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan berkatilah anak-anak ini supaya mereka boleh menjadi para pemenang. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan akan memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan membawa anak-anak ini semakin melekat, semakin dekat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan anak sekolah minggu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita juga berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini karena kebaikan, karena kemurahan-Mu semata ya Bapa. Cobaan, tekanan boleh ada dalam kehidupan kami, tapi kami ingin tetap bergantung. Kami ingin menjadi seperti Maria, duduk di bawah kaki-Mu, memprioritaskan Engkau ya Bapa. Kami ingin mendengar perkataan-Mu, kami ingin merasakan kasih-Mu, dan kami ingin ya Bapa hidup hanya di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, buatlah hati kami supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga apa yang ditaburkan boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan buahnya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kayaknya saya sudah lama ya. Saya ya, ada sedikit gangguan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang mempraktekkan kesalehan di tengah dunia materialistik. Jadi Pak Ivan Gembala kita ingin kita exercising good lines. Ya, kita akan baca dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Karena ini ayatnya cukup panjang dan banyak, kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Kita akan berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca mulai dari ayat 1. Saya ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendosa-pendosa yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Amin. Saya duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, saat ini dunia ini sudah dikuasai oleh materialisme. Betul? Betul apa salah? Betul kan ya? Uang lebih penting, betul nggak? Ya kan? Nah, nggak usah apa ya? Menutup-nutupi lah, nggak usah gengsi. Saya juga merasa ya, uang itu penting. Kalau nggak penting saya nggak kerja, ya nggak? Leha-leha atau mengharapkan uang diturunkan dari langit tiba-tiba jatuh gitu ya? Nggak. Kita semua berjuang, bekerja. Saya percaya bahkan sudah nenek-nenek, kakek-kakek yang ada di sini pun juga berjuang ya. Masih suka sama duit kan? Suka ya. Nggak ada di sini yang nggak suka duit ya. Nggak usah berbohong ya. Sebenarnya sama. Semua juga diukur. Oh, orang ini kaya. Oh, lihat ya. Oh, naik sepeda ontel. Oh, berarti orang ini nggak kaya. Oh, naik Honda Beat. Atau Honda apa? Sepeda bodi itu mas? PCX. PCX. Atau Harley. Wah, prestasi kaya. Oh, mobilnya Mercy, bukan Mercy Kill ya, tapi Mercy. Wah, orang akan memandang. Satpam apa lagi? Satpam itu lebih dini lagi nunduk makanya kan. Kalau yang lewat sepeda pancal atau jalan kaki paling ya, gitu kan. Tapi kalau yang lewat naik Mercy, bukan Mercy Kill, Mercy sungguhan. Wow. Gitu. Pasti gitu, benar nggak? Nggak memungkiri ya, itu kenyataan yang benar-benar terjadi di dunia ini sampai saat ini. Nggak zaman dulu tak loh, zaman sekarang juga sama. Terus diukur dari apa lagi? Jabatan. Wah, kalau pejabat eselon 3, tambah gede tambah besar kan ya angkanya ya. Eselon 3, wah, sama yang pangkatnya pentu. Atau letnan, pelet di sini sama pelet di sini, wah jelas beda penghormatannya. Nah itulah semua diukur dari jabatan. Apalagi sekarang, wes punya follower, kalau followernya cuma 10 ekor ya, 10 ekor ya, 10 aja, wes ecek gitu. Oh yang dicari yang 10.000, 1.000 aja kayaknya sudah. Gitu ya. Saya nggak punya followers, tapi saya mendengar dan melihat orang-orang di sekitar saya. Oh, dengan bangga teman-teman saya bilang, iya, saya ini punya akun TikTok, wes. Followerku sudah 10.000 loh, wes. Bangga. Saya nggak punya TikTok, jadi nggak tahu saya bilang gitu. Ya, tapi itu semua, itulah yang terjadi saat ini di dunia ini ya. Semua itu dilihat dari materialisme. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, karena tadi kita baca di Timotius bahwa akhir zaman banyak orang akan meninggalkan imannya dan mengikuti penyesat-penyesat. Tadi dia 1 Timotius 4 ayat 1-2. Lihat saja. Ayo, siapa yang nggak suka lihat Instagram, suka apa itu? Buka FYP. Wah, sekelewat mesti berita-berita muncul ya kan. Hoax itu gampang, betul nggak? Banyak berita mudah sekali itu diputar-balikkan. Sesuatu yang salah bisa jadi benar, sesuatu yang benar bisa jadi salah. Sesuatu yang mustahil bisa kayak hal yang gampang. Oh, gampang loh cari uang 100M sekarang ini, caranya. Wah, buka Instagram, scroll Instagram bisa jadi duit, ya enggak? Banyak hal seperti itu, banyak sekali. Karena itu berita hoax itu gampang sekali. Tapi kadang-kadang kalau kita enggak memikirkan kebenarannya di belakang itu, kita akan mudah sekali. Oh, kasus apa? Banyak kasus ya. Kasus yang bilang kalau yang terakhir ini masalah siapa ya? Namanya hoki, ya kan? Hoki ya, bukan hoki ya, saya ingatnya hoki. Nah, dia ngejar penjahatnya mati, wah,
Kejadian itu ternyata sudah beberapa bulan yang lalu, tetapi diviralkan sekarang. Akhirnya kasus itu jadi viral dan akhirnya diselidiki, akhirnya dikatakan dia bisa bebas. Banyak hal. Pengaruh apa? Pengaruh massa. Hal yang kecil bisa dibesar-besarkan, hal yang besar bisa dikecil-kecilkan. Sekarang itu mudah sekali. Cukup dalam genggaman, dunia berada dalam genggaman. Nah, karena itu dikatakan tidak beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Banyak sekali penyesat-penyesat. Karena itu kita harus waspada, hati-hati. Kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi zaman sekarang. Ya, itu. Karena itu, karena tantangan kita tidak gampang. Kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah dunia ini, kita kan masih hidup di dunia ini kan? Buktinya Bapak Ibu masih duduk di sini. Kalau nggak hidup di dunia ini, nggak mungkin di sini ya kan? Kita hidup di dunia ini. Nah, gimana caranya? Kita tetap teguh dalam iman kita, tetap teguh dalam kesalehan kita, tetap teguh dalam ibadah kita. Dalam situasi yang situasi kanan dan kiri ini mengubah, gampang sekali mengajak kita, lah kok saya minggu ke gereja, ibadah di rumah lo bisa, ya enggak? Streaming itu lo, ibadah itu lo, gampang. Dunia dalam genggaman lo, bisa lewat HP, nggak usah duduk manis di gereja, jauh-jauh, saya jauh-jauh lo, 1 jam 45 menit paling cepat perjalanan ke sini. Tapi, nah, itu Tuhan ingin kita sebagai orang percaya hidup di tengah dunia ini. Kita hidup dalam kebenaran firman Allah, dalam iman kita kepada Allah di tengah arus dunia yang mudah membuat kita terlena. Karena ternyata kesalehan sejati itu bukan sekedar aturan lahiriah. Tadi coba buku ayat ketiga. Gak boleh makan babi loh. Kalau makan babi haram. Oh, gak boleh apa? Tadi dia. Mereka tuh melarang orang kawin. Nah, ada agama tertentu. Jangan kawin. Selibat aja. Sebenarnya Paulus juga selibat ya kan. Tapi itu pilihan. Tetapi tidak ada agama di agama kita yang melarang. Ojo lo ya. Bahkan Paulus bilang 2 lebih baik daripada seorang diri. Nah, tidak. Gak boleh makan makanan yang diciptakan Allah. Nah, ini karena perjanjian lama mengatakan gak boleh makan babi, gak boleh makan kelinci, gak boleh makan kodok. Waduh, saya doyan serike ya, saya gak doyan babi, tapi saya doyan serike. Enak loh, ya kan? Tauco atau gitu. Nah, kalau babi mungkin Bapak Ibu lebih eksperimen, lebih paham daripada saya. Bukan itu sebenarnya yang membuat kita itu tampak sebagai orang saleh. Bukan itu. Karena apa? Tuhan bilang, kalau semua diterima dengan ucapan syukur dan kita berdoa atasnya, itu semua jadi halal di mata Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semuanya baik, tidak ada yang jelek. Waktu penciptaan Tuhan bilang, jadilah matahari, jadilah terang, dan Tuhan melihat itu jadinya baik. Jadilah bumi, jadilah cakrawala, semuanya baik. Jadilah binatang yang terbang, jadilah binatang yang di dalam air, jadilah binatang yang ada di darat. Semuanya itu baik. Jadi nggak ada, oh lu kakinya nggak cocok ini, haram. Nggak ada seperti itu. Sama seperti kita, oh lu gemuk, lu kurus, lu tinggi, lu pendek, nggak ada. Oh kamu orang hitam, kamu nggak pantas. Nggak ada seperti itu. Semuanya baik di mata Tuhan. Ya. Nah tapi kita harus belajar dari Timotius 1 ayat 8. Nah ini yang penting. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Siapa di sini yang percaya kalau hidup kita ya cuma di dunia ini toh? Ada yang percayanya gitu? Enggak ya? Hanya 2 yang bilang enggak. Yang lain? Percaya ya? Ada kehidupan kekal yang menanti kita. Tuhan bilang, Tuhan menyediakan rumah di surga buat kita. Amin? Amin dong, yakini itu. Nah, tapi kita selama hidup di dunia ini, kita
segala-segala dimakan. Atau itu koko yang segala-segala dimakan. Enggak ya, kita pasti memilah-milah. Oh ini baik, ini sehat, ini nggak sehat, seperti itu. Kita juga sama. Karena latihan badani. Nah, kalau atlet untuk menang harus latihan secara konsisten. Nah ini saya perhatikan dari anak saya Lisa dulu. Dia dulu atlet renang kan. Kalau mau ikut lomba 50 meter aja dia harus menyelesaikan 2000 meter. Jadi renang bolak-balik 2000 meter gak kuat-kuatkan. Akhirnya 1 jam harus capai 2000 meter itu. Kalau dia menyelesaikan makanannya itu, latihan badannya yang 2000 meter itu baru dia diizinkan untuk ikut lomba. Padahal yang dilombain cuma 50 meter. Ya kan? Nah, kalau aku dulu koko latihan bulu tangkis juga sama. Satu pukulan jenis pukulan yang sama itu 1000 ya. 1000 pukulan yang sama. Padahal waktu lomba apa yang mungkin 1000 pukulan cuma satu gini? Kan enggak. Ada gini, ada smash gini, tapi satu macam pukulan harus selesai 1000. Supaya apa? Supaya ototnya ini loh punya refleks. Wendy itu juga kan futsal, ya kan? Satu kali tendangannya satu macam itu kan diulangi terus kan. Itu biar apa sih? Otot kita ini punya refleks. Jadi begitu ada bola ke arah sini, dia akan refleks oh harus begini. Ototnya tuh sudah terlatih. Begitu pula dengan kita. Dan Tuhan bilang terbatas loh ya, badanmu ini terbatas loh ya. Tapi rohani itu tidak terbatas. Nah, latihan rohani ini penting. Latihan rohani ini pasti Bapak Ibu tahu semua ya. Apa aja latihan rohani itu? Berdoa, baca firman Tuhan. Ya kan? Kenapa penting? Tidak cuma itu. Wah, aku sudah berdoa. Makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur, bangun tidur. 5 kali loh. Nah, cukup? Gak cukup. Setiap waktu Tuhan bilang apa? Berdoa itu adalah nafas hidup kita. Setiap waktu. Ada yang nafas 10 menit sekali? Gak kan ya? Nafas 1 menit bisa 10 kali, 20 kali. Tapi Tuhan bilang doamu seperti nafas. Setiap langkahmu, setiap apa yang kamu kerjakan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi masak ini loh. Waduh, Tuhan masak ini semoga enak. Yang tidak masak. Kalau saya merajut, waduh Tuhan, mudah-mudahan ini tidak salah ini, mudah-mudahan ini dapat orderan lagi. Wah, kayak gitu. Setiap hal kita boleh ngomong sama Tuhan. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Dan itu adalah salah satu latihan rohani kita kepada Tuhan. Latihan yang lebih lagi, baca firman Tuhan. 1 hari 1 ayat dulu kalau masih belum bisa 1 pasal. 1 perikop dulu. Bacalah surat cinta Tuhan ini loh, baca. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kasihnya Tuhan, rasakan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Rohani ini perlu dilatih terus. Kenapa? Supaya waktu menghadapi masalah itu enggak letoy. Betul enggak? Banyak kasus anak muda bunuh diri. Kenapa? Ya rohaninya ini letoy, nggak strong. Masalah sedikit. Nah itu kemarin itu mau lomba itu pagi-pagi dia datang ke kamar saya. Aduh Mi, gak bisa aku kayak gini. Dia tadi sukses ya, betul itu. Aduh, lawanku itu loh paling cepat itu 6 bulan pegang alat yang baru datang 3 hari. Gak mungkin jangan gitu. Aku bilang apa? Tuhan pasti tolong, kasih ketenangan, maju. Gak boleh putus asa, gak boleh. Maju terus pantang menyerah. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong. Tanamkan di dalam pikiranmu, dalam hatimu. Imani itu, aku bisa, pasti bisa, dan akan bisa. Karena Tuhan ada backup kita, Tuhan kita. Ya walaupun dia masih gitu. Waktu gurunya WA saya, aduh Bu tolong doakan ya, Riko ini gak enak badan Bu.
doa Tuhan, di dalam kelemahan Tuhan pasti bekerja. Di dalam kelemahan anak saya, Tuhan pasti menolong. Kasih ketenangan, jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ulang-ulang itu. Jadi saya kasih video streamingnya itu tak lihat. Lah, anaknya kok garuk-garuk kepala, ngompres kepala. Ini kanan tengok kiri, saya juga Daniel ya orang tuanya. Gurunya di sana lebih berdek lagi, saya paham itu. Gurunya juga WA saya, aduh anaknya ini gini. Karena sudah selesai semua, ya bilang gitu ternyata. Nah, yaitu kalau dia tidak rohaninya kuat, mentalnya cemen, ya betul nggak mental cemen? Mungkin dia bilang, Pak saya menyerah Pak, sudah saya tidak kuat, kepala saya pusing, saya keluar saja, saya tidak enak badan ini sakit, kepala pusing. Bisa seperti itu. Tapi anak Tuhan pasti bisa. Karena latihannya bukan cuma latihan fisik, dia belajar mati-matian sampai tengah malam, tidak cuma itu. Tuhan backup dia. Karena kekuatan dia bukan kekuatan jasmani fisik dari makanan, tapi kekuatan dari Tuhan. Rohaninya sudah ditempa sama Tuhan. Karena itulah harus kuat, ya kan? Dan karena apa? Karena mereka tidak punya pegangan, tidak ada harapan. Manusia itu butuh harapan. Kalau nggak ada harapan, sudah gantung diri pasti, sudah mati. Manusia yang hidup pasti punya harapan kepada Tuhan, punya harapan atas masa depannya paling tidak. Aku harus sehat buat anak-anakku, aku harus kuat buat masa depanku. Walaupun sudah sepuh-sepuh, sudah usia lanjut, pasti juga punya harapan, betul Bapak Ibu? Aku mau lihat cucuku, paling enggak, anak cucuku, paling enggak anakku sudah bisa mapan. Paling enggak anakku, cucuku sudah kuat, sudah bisa bekerja, sudah bisa menghasilkan, bisa membanggakan. Pasti itu harapan kita, ya kan? Nah, dan anak-anak yang punya harapan kepada Tuhan, hidupnya akan terus struggle, terus maju, pantang menyerah. Dan harapan kepada Tuhan itu yang paling utama. Karena kita semua mau sampai ke surga, betul? Amin. Kita mau sampai ke tempat Tuhan Yesus. Kita mau menempati rumah yang sudah disediakan Bapa di sana. Gimana caranya? Yaitu Tuhan memang kasih kita anugerah, Bapak Ibu. Keselamatan itu anugerah, nggak bisa dibayar, nggak bisa dengan kita rajin ke gereja kita dapat itu, bukan. Anugerah itu gratis. Namanya anugerah itu dikasih. Gak peduli kita baik, gak peduli kita jahat, itu dikasih. Tetapi kita mau berbuat baik itu buat apa? Dapat upah. Siapa di sini yang mau kerja gak dapat upah? Ada? Kerja bakti kok? Gak ada. Kita semua mau dapat upah. Begitu pula kita hidup di dunia ini juga dapat upah dari Tuhan. Kita dijanjikan mahkota, Bapak Ibu. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan, mahkota kesetiaan. Ayo kita kejar mahkota itu. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan buat dapat upah. Kita melakukan kebaikan bukan karena biar dilihat orang. Enggak. Saat kebaikan kita lakukan supaya dapat upah dari pandangan orang di sekitar kita. Upah kita di surga itu hangus, Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang cukuplah itu. Cukup penghargaan yang didapat kamu di dunia itu cukup. Tapi kalau kamu melakukan yang kebaikanmu dengan tersembunyi, upahmu di surga itu kekal. Lakukan yang terbaik walaupun tidak dilihat orang. Dan kita mengetahui namanya itu tadi mahkota, ya kan? Jadi bukannya, aku dapat anugerah, nggak perlu aku ngapa-ngapain, sudah. Aku pasti dapat keselamatan itu kekal. Tidak. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lakukan ibadahmu, kesalehanmu. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, aku kasihanilah aku, gitu. Bukan. Kita hidup dalam kasih, kita memberikan kasih kita kepada orang lain.
nggak punya duit, nggak apa-apa. Senyum kita, perhatian kita pada orang lain itu juga kasih. Ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Siap untuk mempraktekkan kasih kita? Siap. Jangan lemas. Siap? Siap. Ya, aku sudah bersemangat loh. Bapak Ibu juga harus bersemangat ya. Jadi latihan rohani memberi kita manfaat kekal. Karena tadi itu ada mahkota-mahkota yang harus kita kejar. Jangan mau coba dapat mahkota compang-camping seadanya. No, do your best. Ya, do the best for God. Ya. Nah, ibadah itu penting ya. Tadi kita bahas ibadah itu penting. Di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ayat ini ayat yang sangat favorit. Wah, favorit. Umum ya katakan. Ayat Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Amin. Amin. Cari Tuhan dulu. Kalau kita dekat sama Tuhan, masalah itu tetap datang, Bapak Ibu. Bukan aku bilang masalah gak datang. Oh enggak, masalah tetap datang, pasti. Selama kita hidup pasti ada masalah. Gak mungkin gak ada masalah, besar atau kecil. Tetapi kalau kita cari Tuhan, kita melekat pada Tuhan, dan saat kita butuh kekuatan, Tuhan akan menguatkan kita. Tadi Lisa bilang, lagunya tadi itu lagu favorit dia. Dia ingat Tuhan memberikan pencobaan tidak lebih dari kekuatan kita. Jadi kalau kita dikasih masalah kecil, berarti kita masih kelas TK. Kenapa? Anak TK soalnya TK. Tapi kalau masalah kita tambah besar, berarti mungkin kita sudah sarjana, kuliah S1. Harus tambah besar, tambah kuat kita. Dan semakin kita bisa melewati cobaan itu, kita akan semakin tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Dan Dia mau pakai kelemahan kita buat memuliakan Tuhan. Tadi lagunya tidak disaksikan sama anak-anak. Dalam kelemahan kita, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Kalau kita mau tetap melekat pada Tuhan. Jadi kita harus tahu ya, ibadah bukan sekedar usaha kita. Oh, aku dijemput Pak Matius, dijemput Pak Jeffrey, aku berangkat. Bukan karena itu, tapi karena kita punya rindu sama Tuhan. Amin. Kita mau dekat sama Tuhan. Aku rindu dengar suara Tuhan. Mungkin nggak cuma di tempat ini ya, tempat lain Tuhan punya makanan yang berbeda-beda buat Bapak Ibu sekalian. Tapi semua itu untuk membangkitkan roh kita. Rohani kita dilatih terus melekat kepada Tuhan, sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Jadi saat ada tantangan datang, kita tetap bisa berdiri tegak, memandang bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah sumber kekuatanku. Dari mana datangnya pertolonganku? Dari Tuhan. Bapak Ibu, di sini siapa yang menabung? Ada enggak? Ada yang nggak menabung? Menabung ya? Besar enggak? Sama seperti itu Bapak Ibu ibadah kita. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak. Doa mungkin ya, saat ini masih makan pagi, makan siang, makan malam, bangun tidur, mau tidur. Itu yang benar-benar. Tapi itu kita tingkatkan lagi. Ayo buka jam-jam tertentu. Wes, aku belum kuat kalau 1 jam, 5 menit dulu. Jam 9 sampai jam 9:05 aku mau duduk, melepaskan semua pekerjaanku, aku mau duduk berdoa khusus kepada Tuhan. Nanti tambah lagi, tabung lagi 5 menit, tabung lagi 10 menit, tabung lagi. Terus sama seperti kita menabung, dikit, lama-lama jadi banyak. Sama seperti rohani kita, dikit, lama-lama kita gak sadar, kita tambah kuat. Baca dulu Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1 dulu. Gak kuat aku banyak-banyak ngantuk. Oke, 1 ayat dulu 1 hari, lama-lama tambah 1 ayat berikutnya. Lama-lama gak tahu, gak kerasa, tiba-tiba sudah sampai Wahyu. Itu nabung dikit-dikit, jangan langsung deposito 10 juta brand, belum tentu duitnya ada. Enggak apa-apa.
100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, koin-koin kita kumpulkan. Sama seperti itu, latih badan kita, rohani kita, sedikit demi sedikit. Semua akan memberi kita kekuatan di saat yang tepat. Waktu saya kehilangan dompet, saya pernah kehilangan dompet. Saya nggak tahu ya, tuh sudah rewel, berdetik ya, tangan sudah rewel. Namanya orang kehilangan kan, wah panik ya, aduh gimana ya, sudah panik gitu. Tapi langsung teringat di sini, firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Ya sudah, kalau memang hilang ya sudah hilang. Tapi itu tidak mengurangi kekuatan Tuhan, tidak mengurangi kedaulatan Tuhan. Seperti Daniel sebelum dia dimasukkan, Sadrak-Mesak Abednego dimasukkan dalam dapur api. Kalau Tuhan tidak menolong, Tuhan tetap luar biasa, Tuhan tetap dahsyat. Sama seperti itu. Nah, cerita tentang Daniel sama seperti Daniel waktu dia di pembuangan. Dikatakan bahkan nama saja dia tidak layak untuk mempertahankan, ya. Tetapi dia tetap mempertahankan latihan ibadah dia. Tetap berdoa 3 kali sehari. Tetap menghadap ke Yerusalem memanjatkan doa-doanya. Dan saat dia mau dimasukkan gua singa, dia nggak langsung cekitir, takut, nggak letoy, putus asa, enggak. Tetap mempertahankan imannya. Itulah gunanya kita punya tabungan rohani kita. Saat perlu, dia akan memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita nggak punya kekuatan rohani, ada masalah, ya itu ada pestisida, ada baygon, ya bisa-bisa itu diminum. Kalau tidak punya harapan, rohani tidak kuat. Karena itu Bapak Ibu, yuk latih rohani kita, jangan kalah. Ya jangan kalah dengan Pak Budi apalagi. Karena itu praktek iman itu perlu. Aku sudah baca Alkitab, aku sudah doa. Itu toh kurang Bapak Ibu. Praktekkan imanmu. Kak Ivan kemarin khusus kesini datang juga bilang, iman itu perlu dipraktekkan. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati, percuma, tak berguna. Jadi tunjukkan langkah, ambil langkah, belum langkah besar, langkah kecil, lakukan dengan iman, tetap dilakukan, tetap maju terus. Maka seperti ngomong, maju terus, ayo jalan maju. Tuhan memberi kekuatan. Kalau enggak, ya sudah di rumah ngedok, guru-guru pasti telepon saya, DA saya, kamu kemana ya, dan itu. Karena dia sudah putus asa, tapi enggak. Tuhan memberikan kekuatan. Maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Hasilnya ya sudah Bu, penting lakukan yang terbaik. Nah Tuhan memberikan hasil. Ya lumayan lah, juara 3. Paling enggak kan, tak malu-maluin ya kan Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi keselamatan kita butuh tindakan. Jadi latihan iman itu kan sudah kita lakukan, ya kan? Berdoa, baca firman Tuhan, tapi kerjakan. Firman Tuhan bilang apa? Yaitu kerjakan. Katakan, ayo semangat, jangan patah menyerah. Lakukan kebaikan sedikit demi sedikit. Percaya pada Tuhan Yesus, kerjakan. Jangan mau terus habis gitu digoyang sedikit terus aku montong, aku nggak mau ke gereja. Jangan. Kerjakan iman, keselamatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap ya? Yes. Baiklah. Ini janji jangan kepada saya, tapi kepada Tuhan, ya kan? Jadi kita harus melakukan, mengerjakan semuanya dengan penuh hormat, rendah hati, sungguh-sungguh di hadapan Allah. Ya, karena kita mengerjakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena latihan-latihan yang kita kerjakan itu pasti ada buahnya Bapak Ibu. Ya, ada kesabaran, ada sukacita, damai sejahtera. Yus, ada 9 buah roh. Itu buah kita yang di dunia ini, yang akan dirasakan oleh kanan kiri kita. Siapa yang suka buah kecut? Siapa yang suka buah busuk? Gak ada kan? Nah, kalau senyum kita kecut, tetangga kita ya gak enak dong. Tapi kalau kita senyum dengan murah hati, penuh sukacita,
sukacita, hati kita damai, kanan dan kiri kita juga damai. Yuk kita berbuat buat kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, tetap berpegang teguh pada firman. Fokus kita pada Tuhan Yesus. Aduh, gerejanya panas. Aduh, jangan lihat itu Bapak Ibu. Aduh, kursinya atos. Jangan lihat itu, pandang Tuhan Yesus. Aduh, gak seneng aku ambil itu, gak seneng ambil ini. Jangan lihat itu. Fokus pada Tuhan Yesus. Lihat Tuhan saja. Yang kedua, selalu bersyukur. Hidup sederhana. Jangan terikat pada dunia. Oh ya, popularitas perlu, materialitas perlu, uang itu perlu. Hiduplah dengan rasa cukup. Itu tidak akan membuat kita mengejar. Oh, aku harus dapat. Wah, kalau nggak kaya rumahku 10, nggak cukup, bukan. Dengan apa yang ada kita cukupkan. Saat kita menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur, semuanya terasa indah, semuanya terasa cukup. Dan kita nggak perlu iri-iri. Oh, tonggoku beli sepeda motor, aku juga kepingin. Nggak kayak gitu. Karena kita sudah merasa cukup dengan semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yuk disiplin dalam latihan rohani kita. Bapak Ibu, ayo kita sama-sama punya jam-jam doa. Mulai besok Senin, GPI Sampel ada doa puasa selama 21 hari Bapak Ibu. Silakan yang mau bersama-sama puasa, bersama-sama dengan kita. Dan setiap hari jam 4 sore ada ibadahnya, ibadah doa puasa jam 4 sore. Dan kalau mau di sini di tempat ini hari Rabu, kita dapat tugas hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu selama 3 minggu kita ada di sini. Kita akan berdoa sama-sama jam 4 sore untuk doa puasa. Doa puasa ini juga sama Bapak Ibu, latihan jasmani kita dan rohani kita. Doa puasa itu bukan sekedar nggak makan seharian, tapi kita juga menahan marah kita, sombong kita, tinggi hati kita. Yang anak-anak itu nggak bikin marah orang tua, ini doa titipan ini. Ini pesan titipan saya ya. Anak-anak nggak bikin marah orang tua. Puasa itu baik Bapak Ibu. Kita juga sekaligus mendetoks diri kita. Jadi kita puasa selama 21 hari. Harapannya adalah kita semakin dekat melekat pada Tuhan. Kak Ivan kemarin bilang gini, puasa di saat kita tidak punya apa-apa itu gampang, betul? Dan nggak punya duit yang mau beli makan, ya puasa. Tetapi bisa puasa di saat semuanya cukup, itu nggak gampang. Tetapi kita mau berusaha mendisiplinkan diri, melatih badan dan rohani kita dengan berdoa dan puasa. Kalau kita puasa, waktu kita untuk makan, kita gunakan untuk berdoa. Waktu yang kita habiskan buat nonton, kita habiskan buat baca firman Tuhan. Melatih rohani kita lebih dan lebih lagi supaya kita boleh dekat lebih kepada Tuhan. Dan juga ada doa syafaat. Jadi waktu kita doa puasa, kita doa syafaat. Doa kalau selama ini, Tuhan aku mau mobil, Tuhan aku mau rumah, Tuhan aku mau utang lunas, Tuhan aku mau. Kita enggak gitu saja. Doa yang cuma buat diri kita sendiri, enggak. Doa untuk orang lain. Doa buat sesama jemaat. Doa buat orang-orang yang membutuhkan. Kalau selama ini kita cuma tahu doa untuk diri kita sendiri, kita mulai berdoa untuk orang lain. Doa untuk sekeliling kita, doa untuk kota kita, negara kita. Buat juga doa buat orang-orang yang juga mendoakan kita, kan? Nah, kemudian berjuang dengan pengharapan. Karena tujuan kita, kan Bapak Ibu, hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kita. Silakan pemain musik maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama berjuang bersama-sama.
ukur. Apakah aku masih setia kepada Tuhan saat masalah itu datang? Apakah aku lebih penting memikirkan masalah itu? Apakah aku bersandar pada Tuhan? Apakah aku mengandalkan diri kita sendiri? Aku bisa karena aku. Tidak, Bapak Ibu. Mari kita pikirkan sama-sama. Kita fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melekat padamu. Aku mau menggunakan kelemahan tubuhku, fisikku, hanya mengandalkan Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu, ambil waktu kita untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Aku mau setia kepada Tuhan, melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sudahkah saya menghidupi kasih? Bapak Ibu tanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri. Apakah aku sudah punya kasih untuk sesamaku? Apakah aku hanya punya kasih untuk diriku sendiri? Hanya untuk pasanganku? Apakah aku sudah mengasihi orang-orang di sekelilingku? Mungkin aku gak punya banyak uang, tapi aku punya perhatian. Aku punya kekuatan doa. Aku mau doakan mereka. Orang-orang yang aku tahu membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Aku mau bawa mereka dalam doaku. Sebagai wujud kasihku, bukti imanku kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong aku juga pasti menolong dia. Sudahkah kita menjaga hati kita? Sudahkah aku bersyukur hari ini apa yang sudah Tuhan beri? Sudahkah aku bersyukur hari ini aku masih dikasih hidup? Aku masih bisa turun dari mobil. Aku masih bisa datang ke gereja. Bukan karena rutinitas, tapi karena Tuhan. Karena aku rindu pada Tuhan. Masalah boleh ada, tapi aku mau katakan Tuhanku lebih besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan di dalam kehidupanku. Karena Tuhan mau aku menjadi kesaksian yang nyata. Dalam kelemahanku, aku tetap berdiri teguh karena harapanku ada pada Tuhan. Harapanku bukan karena dunia ini. Harapanku itu mahkota yang ada di surga. Harapanku adalah rumah Bapa. Karena itu aku mau mengerjakan keselamatanku dengan takut, dengan gentar, hanya berpandang kepada Tuhan Yesus. Aku mau ambil komitmen, mari Bapak Ibu, ambil komitmen dalam diri kita masing-masing. Aku mau Tuhan, aku mau disiplin. Aku mau punya jam-jam doa. Aku mau hidupku tidak fokus pada pekerjaan saja. Aku mau hidupku tidak hanya fokus pada hal-hal dunia itu saja.
untuk menjadi lilin-lilin terang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau pulang ya Bapa dengan berbeda dari saat kami datang. Kami mau ambil komitmen Bapa, mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam tangan kasih-Mu Bapa yang memberi kekuatan, memberi harapan kepada kami. Kami menautkan doa dan pujian kami hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman-Nya dari kita. Ya. Selanjutnya ada pengumuman untuk kegiatan kita untuk seminggu ke depan. Yes. Bapak Ibu, mulai hari Senin, jadi kalau yang mau puasa hari ini makan yang terakhir, dan kemudian Senin sore makan yang berikutnya. Jadi kita akan mulai berpuasa mulai hari Senin tanggal 9 selama 21 hari. Silakan Bapak Ibu yang punya hati ingin berlatih bersama dan rohani kita sama-sama berdoa dan puasa. Nanti saya akan bagikan linknya ke Pak Jeffrey ya. Kalau yang mau ikut Zoom-nya boleh. Kita akan sama-sama jam 4 sore waktu Indonesia Barat, jam 5 dan waktu GIT Wita, dan kalau Australia kayaknya jam 4 sore. Beda 4 jam ya dengan hidup malam ini. Jadi kita akan sama-sama latihan mulai hari Senin dan Rabu. Kita akan di gereja juga karena ada Zoom dan kita tugas. Jadi malam bertugas setiap hari Rabu. Silakan yang mau datang, kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dan berbuka puasa bersama di tempat ini. Hari Jumat masih tetap ada latihan musik di tempat ini juga. Silakan Bapak Ibu yang kepingin belajar sama-sama, ada gitar, ada keyboard, ada drum di tempat ini juga jam 4 sore. Dan kita akan jam 5 latihan untuk persiapan hari Minggu. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh calon pendeta kita Mas Darda. Sekian doa dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akan bersyukur bersama-sama.
Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur pada sore hari ini Tuhan, boleh memohon pada raya bersama dengan jemaat GBN 9 lokasi. Tuhan memberkati firman pada sore hari ini Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati setiap kami dan biarlah firman Tuhan diterima dalam Tuhan setiap kami dan kami praktekkan Tuhan di mana sepanjang kami hidup. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami sedang berdoa Tuhan untuk segenap sidang jemaat-Mu yang terkasih Tuhan di GBN 9 Tuhan, baik Bapak Oma, anak muda yang masih studi Tuhan, juga kami yang berdewasa Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan mudahkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan bagi-Mu tidak hal yang mustahil. Kami juga berdoa untuk Pastor Tuhan sebagai gembala kami Tuhan, Kau berkati perjalanan pelayanannya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan utus Tuhan dengan kesehatan kekuatan Tuhan terus menopang bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Segenap sidang jemaat GBN Sampel di Indonesia maupun di Melbourne di Australia Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan setiap kami bagi kemuliaan Tuhan dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lalu Bapak kami juga berdoa untuk Bapak Iwan Tesi bersama Ibu, anak-anak dan cucu Tuhan dimanapun berada, di Aussie maupun di Singapura, di Indonesia Tuhan berkati. Tuhan berkati kesehatan masih punya Bapak Iwan Tesi bersama Ibu, juga usaha pekerjaan dan apapun dikerjakannya Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Bapa untuk bangsa kami Tuhan tercinta Indonesia. Tuhan berkati negeri kami Tuhan, para pemimpin negeri kami Tuhan berkati, baik dari kepala negara, wakil, jajaran menteri, DPR, MPR Tuhan, baik pusat, provinsi maupun daerah, kota, kabupaten Tuhan berkati, juga kecamatan dan kelurahan Tuhan, juga RT RW Tuhan memberkati para pemimpin negeri kami Tuhan, supaya pemimpin negeri kami Tuhan memiliki hati yang takut akan Tuhan dan berkesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Ampuni kesalahan negeri kami Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu buat negeri kami sejahtera, karena kesejahteraan negeri kami adalah kesejahteraan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kepada Engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa di dalam kasih cinta Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus melingkupi kita saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Bila dia sejahtera, alam yang memenuhi segala akal, memenuhi segala perluan dan apa yang kerjakan dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pelayananmu, studimu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu. Biarlah Tuhan kasih karunia tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepada Engkau yang sudah memberkati, sama-sama katakan Terima amin. kasih. Selamat sore Sunday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wendy sama Koko. Selamat ulang tahun. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Koko, Tante Wina, Wendy. Selamat ulang tahun. Oh, 14, 17, 4. Bapak Ibu mari kita sama-sama mendoakan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita jangan buat
Kita akan berdoa. Kita doain ya sama-sama ya. Mari kita berdoa. Kita arahkan. Iya, arahkan kita kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini ya. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kembali mengucap syukur dan berdoa senang sidang Jumat di BNC. Terima kasih di kesempatan ini Tuhan. Ada anak-anak yang vokasi Tuhan, Ibu Wina, Frederick, juga Ibu Benji Tuhan, yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usianya di bulan Februari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Kau tambahkan Tuhan dengan hikmat daripada Engkau Tuhan. Murpanya anak-anak Tuhan, sukacita dan hidup Tuhan, dan biarlah Tuhan akan melimpah atas kehidupan Bu Wina, Frederick juga Bu Wendy Tuhan. Ya Tuhan, kesehatan Kau limpahkan, apa yang Tuhan tambahkan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kepada ucap syukur Tuhan dan rencana-Mu yang selalu Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Lalu jadi dalam kehidupan Ibu Wina, Frederick juga untuk Wendy Tuhan, juga istrinya Frederick juga Wendy Tuhan, masa depannya dalam kasih Kau yang juga untuk Ibu Wina Tuhan dan keluarganya dan rumah tangganya bersama anak-anak Tuhan berkati. Terima kasih Bapak atas persaudaraan Kau Tuhan, Kau mengasihi setiap kami, ada rencana Kau berikan dalam buat setiap kami Tuhan, baik Ibu Wina, Frederick maupun Wendy Tuhan. Terpujilah Bapak, ucap syukur dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mati-mati. Ya, itu satu poin yang pertama. Yang kedua, ini luar biasa kalau lihat di ayat 7 tadi, di ayat 6, Timotius diminta untuk terus memberitakan, mengingatkan anak Tuhan bahwa mereka hidup di zaman akhir ini dan hal tersebut akan terlihat atau akan ada semuanya, yaitu roh-roh yang datang dari sejahat tadi yang akan masuk ke dalam
jajaran gereja, saya mau katakan bahkan di dalam gereja, di dalam hal-hal yang sifatnya agamawi, sementara disediakan dari Tuhan. Apa yang dilakukan beribadah, apa yang dilakukan firman itu kita berdoa itu adalah yang kita beribadah, berpuasa itu yang kita beribadah. Loh, kita semuanya sudah diselamatkan karena anugerah, ngapain harus puasa? Berdoa ngapain harus panjang-panjang, harus semuanya kita doakan, bahkan rapi, Bapak itu semuanya kita oke. Ini tindakan iman yang harus dilakukan orang percaya, yaitu melatih dirinya untuk beribadah, melatih dirinya untuk menjadi rohani, bukan hanya sebatas pikiran, sebatas pengertian, sebatas akal kita, sebatas manusia kita, tapi kita betul-betul harus mempraktekkan hal-hal rohani yang sifatnya rohani karena keluar dari iman kita di dalam kehidupan yang jasmani ini, Bapak Ibu semuanya. Dan kita percaya apa yang firman Tuhan katakan bahwa latihan badani itu terbatas, Bapak Ibu semuanya. Yang sehat dari makanan olahraga itu baik, tapi ada batasan. Tapi rohani tidak hasilnya iman Tuhan. Baginya untuk kapan nanti masuk surga? Bukan, untuk hari ini juga, Bapak Ibu semuanya. Masih ada di dunia, mengandung janji hidup ini dan hidup yang akan datang. Praktekin dulu Bapak Ibu semuanya, maka janji Tuhan akan kau lihat dan menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Makanya untuk makan ini dari sudut puasa, tapi